Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Andriani Harahap, NIM 0301192083. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian flurisme. Flurisme ialah di mana sebagai paham atau wacana keragaman agama, yaitu paham yang diberikan kebebasan kepada masing-masing etnis atau kelompok, di mana agama tetap memegang identitas kelompok dan agamanya. Menurut pendapat Mashkuri Abdillah tentang flurisme, yaitu ada dua pemahaman. Yang pertama yaitu suatu teori yang menentang kekuasaan, monolitas dan sebaliknya, di mana mendukung desentralisasi dan otonomi untuk organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan individu dalam masyarakat. Yang kedua adalah toleransi keagamaan etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat dan negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan. Dari sudut pandang filsafat, flurisme yaitu menekankan doktrin tentang kemungkinan pernyataan pandangan universal penduduk dunia. Menurut sosiologi, fungsional flurisme ialah diferensiasi masyarakat baik individual, organisasi formal maupun masyarakat. Sedangkan dalam konteks wacana ilmu sosial, pluralisme ialah pengakuan terhadap keragaman dalam masyarakat dan sebagai prasyarat bagi pilihan dan kebebasan individu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Fahira Nasution. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian multikultural. Multikulturalisme mengandung dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu multi berarti plural, kulturalisme berarti budaya. Berasal dari kata multi dan kultural, multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural yang berarti mencakup baik keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, keyakinan agama, adat istiadat maupun keberagaman bentuk sosial kehidupan yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat. Menurut para ahli, pengertian multikulturalisme sangat beragam, namun dalam konteks ini kebudayaan dilihat dalam perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks perspektif kebudayaan, maka multikulturalisme adalah ideologi menjadi alat dalam meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Multikulturalisme adalah gerakan sosio-intelektual yang mempromosikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perbedaan serta menekankan pentingnya penghargaan pada setiap kelompok yang mempunyai kultur berbeda. Orientasinya adalah kehendak membawa masyarakat dalam suasana rukun, damai, egaliter, toleran, saling menghargai, saling menghormati, tanpa ada konflik dan kekerasan, serta tanpa menghilangkan kompleksitas perbedaan yang ada. Multikulturalisme merupakan konsep kerukunan dan perdamaian dalam masyarakat tanpa ada konflik, perpecahan, dan tanpa kekerasan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Muhammad Khairul Nizam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pluralisme dalam Islam. Pluralisme dalam Islam itu ialah mengandung sebagai sebuah toleransi yang dimana di dalam negara Indonesia itu memiliki beberapa ragam budaya dan ciri khas, bahkan sekalipun agama. Nah, di situ kita bisa melihat dalam bentuk keberagaman kita masing-masing. Bukan berarti tepatnya di pada agama apa yang mereka sembah belum tentu kita juga menyembah apa yang mereka sembah. Sesuai di dalam Quran surah Al-Kafirun
di ayat terakhir, yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, jadi di sini sudah paham di dalam konteks bahwasannya toleransi itu perlu. Kenapa? Karena toleransi ini adalah menyangkut sebuah paham yang dimana untuk menyikapi hal yang lumrah gitu, hal yang wajar di dalam sebuah agama. Dan itu di setiap agama pasti memiliki tujuan, dan tujuan yang mana? Tujuan untuk melakukan sebuah kebaikan. Nah, Sunnatullah pun juga juga menganjurkan bahwasannya bahwa keberagaman ini penting gitu. Pentingnya di mana? Pentingnya untuk kita bersikap sosial kepada orang lain gitu, walaupun bukan sesama agama kita. Toh di dalam agama kita sendiri juga memiliki perbedaan paham gitu kan, paham pendapat gitu. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kitalah yang paling hak untuk di dalam sebuah paham tersebut. Kita harus menghargai apa pemahaman orang lain dan pendapat orang lain gitu. Kita juga dianjurkan bahwasannya ialah hidup bermasyarakat ini itu perlu gitu. Sudah dijelaskan pluralisme Islam ini, dalam Islam ini ialah kita menghargai dari setiap penganut-penganut di Indonesia ini. Nah, terlepas daripada itu, kita memiliki sebuah tujuan, yang dimana tujuan itu untuk memperbaiki diri, kemaslahatan umat, dan untuk bangsa dan negara ini. Dan setiap agama memiliki substansi kebenaran. Jadi jika ada kebencian di dalam dalam agama tersebut, keberagaman itu adalah hal yang tidak pantas untuk kita terapkan gitu. Apalagi kita adalah Indonesia menganut dalam sistem ideologi Pancasila. Jadi sesuai di dalam Pancasila, yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sudah jelas dikatakan bahwasannya Tuhan yang Maha Esa. Bukan berarti seperti yang saya bilang tadi, apa yang mereka sembah juga ikut kita sembah. Tidak, itu sangat berbeda. Jadi pluralisme ini ialah sebagai bentuk toleransi kita gitu kan terhadap yang lain. Jadi kita memiliki kebenaran di dalam hidup kita. Belum tentu apa yang kita benarkan benar di orang lain juga. Nah, itu dia tadi. Walaupun ada beberapa aspek pemikiran filsafat. Yang pertama itu adalah radikal, sistematis, dan universal. Nah, jadi di sini bisa kita pelajari bahwasannya kitalah yang di dalam diri kita lah yang memilih di mana kebaikan itu berada. Kita bebas berpikir apa yang kita pikirkan dan apa yang kita jalani itu. Dan di dalam pluralisme ini juga kita diajarkan sebagai bagaimana untuk tidak terjadinya ujaran kebencian terhadap ras, budaya, bahkan di dalam agama. Walaupun itu sering terjadi kita dengar, sering terjadi kita lihat, akan tetapi jangan sampai kita yang melakukan tersebut. Bisa disebut kita oknumnya lah gitu. Jadi jangan salahkan agamanya, akan tetapi oknumnya lah salahkan. Kita sebagai pemimpin di muka bumi, seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 itu menjelaskan tentang kepemimpinan. Nah, bahwasannya manusia ini adalah diciptakan sebagai untuk memimpin di muka bumi. Terlepas daripada itu, kita harus mencintai keberagaman. Banyak ragam-ragam di negara ini harus kita cintai. Bukan berarti kita membenci apa yang agama lain lakukan gitu kan. Kita harus memiliki intensitas kita, identitas kita juga. Tuh, apa yang kita perbuat, apa yang kita tanam, dan apa yang kita tuai gitu kan. Dan kita di sini ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Walaupun kita berbeda paham, berbeda agama, berbeda pendapat, akan tetapi saling menghargai itu sangat lebih penting. Nurholis Majid aja pernah ke Timur Tengah untuk melihat paham-paham apa yang dilihatnya gitu kan. Jadi dia humble, selalu tenang untuk melihat kebenaran itu tadi. Walaupun dia mempunyai paham dan kebenarannya sendiri.
Terlepas daripada itu, di dalam suatu daerah kita harus juga menghargai apa yang mereka anut gitu. Balik lagi perkataan saya yang sebelumnya gitu kan. Di negara ini negara yang menganut ideologi Pancasila. Dan di samping itu juga harus kita pahami bahwasannya pluralisme ini adalah sebagai ikatan tali persaudaraan kita terhadap sesama. Mekanismenya ialah setiap agama itu untuk menceritakan secara subjektif di dalam yang dianutnya gitu, sesuai pemahaman dia itu suatu kebenaran. Mungkin ini yang bisa saya dapat sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, sifat atau salah kata lah gitu kan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Aib Abdillah. Saya akan menjelaskan mengenai multikulturalisme dalam pandangan Islam. Seperti yang kita ketahui bahwasannya multikulturalisme adalah satu kata yang digunakan untuk menggambarkan kemajemukan suku, bangsa, agama, budaya, dan juga ras yang dimiliki oleh suatu negara. Nah, sebenarnya konsep pendidikan multikulturalisme bukanlah sebuah konsep yang baru bagi Islam itu sendiri. Karena Islam itu sendiri yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis sebenarnya sudah banyak mengajarkan mengenai nilai-nilai dan juga norma-norma tentang pendidikan multikultural. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Islam telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 15 abad yang lalu kepada sang misionaris yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersumber kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengatakan atau mengandung konsep pendidikan multikulturalisme itu sendiri. Seperti contoh, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, Allah mengatakan bahwasannya tidak ada paksaan di dalam beragama. Barang siapa yang ingin beriman kepada Tauhid, ya silakan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, silakan juga. Tidak ada konsep paksaan di dalam beragama. Jika kita tarik tafsir ataupun kita tarik nilai-nilai pendidikan di dalam ayat ini, maka ayat ini akan dapat kita ketahui bahwasannya mengandung nilai pendidikan toleransi. Jadi toleransi yang sedang digaungkan sekarang sebenarnya sudah diajarkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu. Konsep yang lain seperti misalnya tolong menolong antar suku bangsa sudah diajarkan juga oleh Islam. Seperti yang digambarkan oleh Quran surat Al-Maidah di ayat kedua, di ujung ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan juga takwa. Sebenarnya nilai-nilai toleransi, kemudian keberagaman, kesetaraan gender, persamaan hak, dan juga lain sebagainya, itu sudah diajarkan oleh Islam. Mari kita lihat tonggak sejarah awal berdirinya Islam, baik di Arab maupun nanti kita tarik ke Indonesia. Ketika Islam berkuasa di Arab, Nabi Muhammad ketika berhasil menaklukkan Mekah, ketika peristiwa Fathul Mekah itu terjadi, Nabi Muhammad tidak mengusir mereka yang belum beriman kepada Allah dari kota Mekah, tetapi Nabi Muhammad merawat mereka. Bahkan ketika Nabi Muhammad baru pertama kali hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang pada saat itu masih bernama Yasrib, pada saat itu ada 3 agama di situ, ada Islam, kemudian ada Yahudi dan juga Nasrani, dan Nabi Muhammad mampu mempersatukan mereka semua. Jadi di situ sudah ada nilai persamaan hak, kemudian ada nilai toleransi atau tidak ada paksaan dalam beragama. Itu sudah diajarkan oleh agama Islam 15 abad yang lalu. Kemudian mari kita lihat sejarah di Indonesia. Bagaimana sejarah Islam itu menyebar di Indonesia. Para wali itu ketika ingin menyebarkan Islam di Indonesia, tidak serta-merta menggusur budaya-budaya yang telah ada di Indonesia sebelumnya. Seperti budaya-budaya Hindu-Buddha yang lebih dahulu masuk. Candi-candi yang memang sudah lebih dahulu dibangun, itu tidak digusur ataupun dihancurkan. Tetapi disusupi oleh nilai-nilai Islam itu sendiri. Sehingga mereka yang melihat bagaimana para wali songo ini berdakwah, mereka yang dilihat itu esensi dakwahnya, bagaimana cara mereka menyampaikan, sehingga mereka tertarik dengan cara menyampaikannya, sehingga ajaran Islam itu dapat terserap oleh diri mereka. Jadi pendidikan multikulturalisme dalam pandangan Islam bukanlah sesuatu hal yang baru yang harus kita sadari, bukanlah sesuatu hal yang memang harus digaungkan kembali.
Tapi pendidikan ini memang sudah ada pendidikan multikulturalisme dalam pandangan Islam. Dapat saya simpulkan adalah nilai ajaran Islam yang sebenarnya memang murni dari Islam, kemudian tenggelam dibuat oleh pemeluk Islam itu sendiri. Kenapa tenggelam? Karena kita selaku umat muslim tidak ingin mempelajari nilai-nilai multikultural yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga kemudian pendidikan ini dirasa mati di dalam pendidikan Islam itu sendiri. Nilai-nilai multikultural itu dirasa mati. Nah, kemudian mereka berhasil dihidupkan lagi atau digaungkan lagi belakangan oleh kelompok-kelompok barat yang kemudian kita kembali tersentak untuk kembali kepada hitohnya. Ternyata multikultural itu adalah ajaran dari Islam itu sendiri. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.